warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trio Pak TV, kembali lagi dalam podcast Trio Pak TV. Senang sekali saya Aulia Hairunisa menjadi host dalam acara kali ini. Seru banget dan tentunya beruntung banget karena hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Raya Lutfi Halis, betul? Betul. Ya, beliau ini merupakan putra kampus Riau sekaligus duta kampus dari mahasiswa Sains dan Teknologi Indonesia. Halo Kak Raya. Halo Kak. Gimana nih kabar Kak Raya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Boleh nggak Kak perkenalkan diri dulu sama pemirsa Trio Pak TV? Halo, perkenalkan nama saya Raya Lutfi Halis. Saya mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Indonesia semester 5 Teknik Informatika. Wow, saat ini kesibukan kakak apa aja nih? Kalau kesibukan saya sekarang nih nge-DJ sama ikut putra-putri kampus Kak. Kalau boleh tahu Kak Raya udah semester berapa? Semester 5 Kak. Wow, semester 5. Gimana Kak rasanya bisa menjadi finalis Putra Kampus Riau? Alhamdulillah sangat bersyukur kali Kak. Sejauh ini didukung juga sama orang tua dan para rektor di kampus Kak. Wah, tentunya perlu banget dukungan dari orang sekitar kita buat menjadi cita-cita kita dan semangatnya. Apa yang bikin kakak tertarik nih buat mengikuti ajang Putra Kampus ini? Untuk mencari relasi Kak. Selain mencari relasi apa aja? Mencari motivasi dan mencari teman-teman sekitarnya lagi Kak. Wow, keren sekali ya. Gimana nih Kak proses seleksinya? Apakah gimana nih yang proses seleksi itu yang susah banget waktu ajang pada saat itu? Oh, waktu interview sih Kak, itu pertanyaannya tuh banyak juga, tapi insya Allah saya lewati semua Kak. Wah, keren sekali, pasti ada deg-degannya gitu. Iya ya. Kak. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting itu adalah membuahkan hasil hingga menjadi putra kampus nih guys. Kemarin aku lihat nih di salah satu sosial media Kak Raya, itu ada kakak itu di salah satu studio nih. Waktu itu kakak lagi bermain musik. Itu tuh apa sekedar hobi atau kakak memang ada kelebihan dari di situ? Itu cuman hobi aja Kak. Wow, sekedar hobi aja. Atau kakak punya ini nggak sih, punya kelebihan dari situ? Ada dikit Kak. Oh, keren banget sih. Pernah nggak ngerasa minder atau nyerah dalam mengikuti ajang ini? Kalau minder nggak ada Kak. Kalau nyerah nggak ada juga. Oh, gitu ya. Pelajaran berharga yang kakak dapatin dari ajang ini apa? Percaya diri. Selain itu? Aku bukan siapa-siapa saat mulai, tapi aku tetap berjalan dan situlah semua mulai berubah. Wow, itu mungkin bisa menjadi reminder pada saat kakak mengikuti ajang kampus ya kan Kak? Iya. Wow, keren sih. Apa sih pesan yang kakak mau sampaikan lewat ajang ini? Pesan saya satu, mimpi bukan sekedar tujuan, tapi perjalanan yang ditempuh dengan jatuh dan bangkit. Wow, bisa sih, keren. Itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian dan bisa menjadi opsi untuk reminder dalam hidup teman-teman nih. Nih, menurut Kak Raya nih, anak muda hari ini harus punya peran seperti apa nih untuk menjalankan kehidupannya agar bisa tahu tujuan hidupnya itu kemana gitu? Ambil yang positifnya jaga. Kalau yang negatif tuh seperti narkoba, yang lain-lainnya Kak. Jadi kita ambil yang positifnya aja, ikut-ikut ajang kayak Bujang Dara, Putra Putri Kampus, Duta Remaja, Duta Batik, dan pageant-pageant yang lainnya ada di Provinsi Riau nih Kak. Oh iya, benar. Banyak nih, pilihan ya yang harus kita ikutin gitu. Banyak nih sisi positifnya. Yang menurut kakak, selain kita mengikuti Bujang Dara ataupun Putra Kampus, apa sih Kak kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di luar sana? Mana tahu mereka nih malu, minder atau gimana gitu. Menurut kakak apa nih? Itu aja. Ya sih, betul juga sih, harus mengikuti ajang itu buat personal branding ya Kak? Iya, personal branding kita. Betul, personal branding ternyata berperan penting banget nih untuk ajang supaya kita itu bisa tampil di luar sana, membuktikan kalau kita itu bisa guys. Tips buat anak muda yang pengen tampil percaya diri. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih Kak, kan kalau kita ikut Bujang Dara, Putra Kampus Riau, ataupun yang lain-lain itu, mereka
pastilah ada rasa kayak kurang percaya diri, insecure. Nah, tips buat untuk ngilangin rasa insecure itu Kak gimana? Ya pasti ada tuh kan kayak Ada. rasa insecure-nya gitu. Berani untuk menampilkan, berani tampil di kita untuk terjun ke dunia itu Kak, untuk naikkan personal branding kita. Ya, ya betul banget ya. Salah satu kuncinya tuh berani dan mau mencoba. Mencoba. Ya betul. Itu adalah salah satu guys trik dari Kak Raya. Kalau kita mau tampil percaya diri, kita harus berani dan harus mau melakukan ataupun mencoba dari itu semua. Gimana caranya nih Kak kita tetap jadi diri sendiri di tengah tuntutan penampilan dan ekspektasi? Kadang kita nih kayak ngerasa kita nih kehilangan arah loh Kak, kita nih mau kemana, atau ada nih idola kita kayak kita tuh merasa jadi diri orang lain, nggak jadi diri kita sendiri. Gimana nih supaya kita tuh bisa menjadi diri sendiri di tengah tuntutan dan ekspektasi gitu. Jangan ikut gaya orang lain lah Kak. Ya Ikuti gimana gaya. tuh Kak caranya? Karena kita nih kayak kehilangan arah gitu loh Kak, bingung gitu. Ya jadi gimana sih biar agar kita tuh bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Mewujudkan dari akar-akar sederhana Kak kita. Wujudkan dari akar-akar Akar sederhana. Hidup sederhana, jangan ikut yang hidup mewah-mewah Kak. Iya betul betul betul. Jangan mengikuti hidup-hidup yang mewah di luar sana. Jadilah diri kita sendiri. Betul. Jadi keingat lagu Kun Anta nih guys. Diri sendiri. Program dari Putra Kampus ini apa sih Kak? Ada program apa aja? Waktu itu kayak buka bersama, foto untuk menyambut Ramadan, foto shoot, banyak lagi Kak. Banyak ya. Iya. Ternyata kegiatannya tuh banyak. Berarti Putra Kampus Ria itu ada banyak anggotanya ya? Ada banyak. Ada divisi-divisinya juga? Nggak ada. Nggak ada. Berarti abang ini termasuk Putra Kampus Ria tahun 2025. Iya. Kalau tahun-tahun selanjutnya masih dibilang Putra Kampus juga nggak? Masih. Oh, sampai kapan itu? Itu kurang tahu ya. Bagus sih, keren. Jadi Putra Kampus. Jadi ikon nih bagi Provinsi Riau. Abang kalau boleh tahu anak keberapa nih? Anak ke-1. Dari? 4 saudara. Sendiri cowok? Enggak. 3 cowok, 1 cewek. Wih, 1 cowok. 3 cowok, 1 1 cewek. cewek. Nah, jadi anak pertama nih berat banget ya sih. Gimana sih rasanya jadi anak pertama tuh? Berat. Tentunya berat banget ya kan. Iya. Harus bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya. Ini beruntung banget loh jadi adik-adiknya Kak Raya ini. Bisa jadi contoh, abangnya udah jadi ikon nih dari Provinsi Riau. Oh, keren banget. Selain Putra Kampus, Duta Kampus, dan juga mengikuti hobi yaitu musik, apa aja nih Kak kegiatan kampus yang saat ini Kakak dalamin? Insya Allah bulan Oktober nih kampus kami mengadakan Duta Kampus juga, angkatan pertama. Itu yang kami berdua, saya sama Bu Tari, Oh, yang mengajukan ke rektor mengadakan keren. Duta Kampus pasti 2025 nih. Tahun 2025 ini berarti pertama kali. Perdana saya yang ajak. Wow, keren banget usulan dari Kak Raya di Universitas Sains Teknologi Indonesia. Tahun ini ada ajang Duta Kampus Iya. kan. Tanggal berapa tadi Kak? Oktober, Oh, bulan Oktober, sekitar 2 bulan lagi ya. lebih kurang. Iya. Buruan daftar guys, persiapkan diri kalian nih untuk ngikutin Duta Kampus nantinya nih. Kalau di USTI itu, USTI ya kan Iya. singkatannya. Nah, apa aja nih jurusan-jurusan yang ada di situ? Kebetulan ada 8 prodi. Yang pertama tuh teknik informatika, sistem informasi, TIF, pendidikan teknologi, logistik, hukum bisnis, apa lagi ya? 2 lagi. Ada ini nggak sih? Aku pernah dengar ada medis apa? Informatika medis. Informatika medis. Satu lagi?
logistik tadi. Logistik. Wow, banyak jurusan di sana ya, Kak. Iya, Nah, tadi kakak bilang jurusannya itu teknik informatika. iya. Kenapa sih kakak ngambil teknik informatika? Susah nggak sih, Kak? Jurusan itu tuh aku aja nego tuh coding-coding. Wow. Eh, Ngeri-ngeri sedap, guys. waktu itu kan saya SMK tuh perkebunan. Jadi Oh. pengen mencoba berubah lagi, Kak. Pengen yang lain lah. Coba lagi, Ya, Kak. mencoba hal baru. Mencoba hal baru, Kak. Menantang diri sendiri. Iya, Terus itu. Mencoba aja. sampai ke teknik informatika. Iya. Susah nggak, Kak? Dibilang susah enggak, dibilang mudah enggak, di tengah-tengah aja. Oh, di tengah-tengah aja. Semester 5 ya, kan? Iya. Udah KKN nggak sih? KKN tuh besok tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Ya. PKL, kalaunya apa ya namanya? Magang. Magang tuh sekitar semester 6 atau 7 gitu lah. Semester 6 atau semester 7. Iya. Berarti tahun ini, berarti kalian KKN duluan ya kan? Iya. Baru nanti tahun depannya magang. Iya. Wow, keren sih. Semester 5 nih, bentar lagi nih, Kak. Apa nih persiapan kakak menuju semester 5? Pasti nih agak-agak, ya Allah, menghadapinya. Biasa aja sih. Enggak ada yang harus dipersiapkan. Yang percaya diri aja kuncinya. Bisa kita ikuti semua. Well, motivasi nih untuk lagi mahasiswa, percaya diri. Harus belajar juga nggak sih tentunya. Oh iya. Cari info mata kuliah apa lagi nanti. Nih, di semester 5 nya apa aja mata kuliah yang harus kita pelajarin dulu. Sebelum dosen jelaskan, kita udah tahu dulu nih apa yang mau kita pelajari, ya kan, Kak? Iya. Biar kita nanti nggak susah nanti di semester 5 apa yang mau kita pelajari. Oke, aku ada punya satu permainan Q&A. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Raya pilih tampil elegan di depan panggung atau tampil sederhana di kehidupan nyata? Sederhana aja, Kak. Boleh jelaskan kenapa kakak milih sederhana? Kalau sederhana itu kita tidak mencolok lain, Kak. Karena tidak mengikuti gaya orang-orang yang di sana, Kak. Saya ingin jadi diri sendiri, tidak untuk dilihat orang lain, untuk tampil wow anak ini. Wow, jadi kita nggak perlu dilihat orang itu mewah, tapi hal yang sederhana, tapi ilmunya itu luar biasa. Iya, Kak. Gitu. Nah, jadi tetap jadi diri sendiri itu number one, guys. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau kamu bisa kasih peran ke diri kamu 5 tahun lalu, apa nih yang mau disampaikan? Perannya, saya kebetulan jadi belajar otodidak DJ ya. Waktu corona 2022 ya, antara 2020 sama 22, Kak. Yes. Itu saya otodidak belajarnya itu dari YouTube, Kak. Dari YouTube. Ya, sampai alhamdulillah sampai sekarang udah alhamdulillah, Kak. Dan saya juga ikut audisi juga DJ waktu tahun 2024 September di LW, Kak. LW. Iya. Menang nggak? Menanggung. Menanggung. Nggak apa-apa, itu jadi pengalaman ya kan? Iya. Tahun ini udah buka lagi nggak? Kemungkinan ada, tapi saya nggak ikut. Ya, nggak ikut. Sayang sekali. Ikut dong, Kak, biar bisa jadi juara juga. Ikut musik DJ. Nah, nih, kalau rencana kakak ke depannya apa? Mungkin setelah tamat dari USTI, kakak mau kerja di mana? Insya Allah kalau ada rezeki mau lanjut S2, Kak. Oh, di mana? Di Malaysia, Kak. Ambil beasiswa provinsi. Ambil beasiswa provinsi di Malaysia. Iya. Dengan jurusan yang sama? Iya. Jurusan teknik informatika. Keren banget. Iya. Apa sih motivasi kakak buat ambil teknik informatika lagi? Kan susah banget sih gitu. Motivasi saya untuk biar bisa saya membuat web atau yang lain, Kak. Oh iya, buat web gitu ya. Iya. Web apa nih yang kakak mau buat? Boleh spill sedikit sih. Buat situs, Kak, kayak kayak kita mau masuk Shopee, itu kan ada situs tuh. Dari situ, Kak. Ya. Dari situ, oke. Ya. Keren sih, keren. Nah guys, jadi buat kalian di luar sana, nggak ada salahnya kalian mau anak teknik informatika, mau anak ilmu komunikasi, ataupun anak jurusan lain, nggak ada salahnya kita untuk maju dan berani tampil nih guys. Nah, boleh Kak kasih motivasi ini juga nih bagi teman-teman kita di luar sana untuk tetap semangat menjalani aktivitasnya dan tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Boleh nih dikasih. Jangan takut bermimpi besar, karena langkah
kecil hari ini bisa jadi sejarah besok. Boleh ulang lagi Kak apa? Langkah. Jangan takut bermimpi besar karena langkah kecil hari ini bisa jadi sejarah besok. Wow, itu motivasi yang keren banget sih. Jangan takut Bermimpi besar bermimpi besar. hari ini bisa jadi sejarah untuk esok. Hari ini bisa menjadi sejarah untuk esok. Wow, betul banget guys. Ini motivasi dari Kak Raya ini bisa menjadi opsi untuk reminder dari diri teman-teman ya. Aduh, grogi sekali nih denger motivasi dari Kak Raya tadi. Nah, intinya apa guys? Kalau bukan hari ini kita mulai, terus kapan lagi? Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Gitu guys ceritanya. Waktu tidak akan menunggu kita, tetapi kita yang harus memulai duluan karena masa depan itu menanti kita guys. Masa depan itu nggak akan kemana-mana, tapi kita yang mengejar. Tapi ingat, waktu tidak akan menunggu kita, waktu tetap berjalan. Oke, terima kasih Kak Raya udah bersedia datang ke studio Rio Pang TV tentunya. Lain kali boleh aja nih Kak main-main ke sini, nggak apa-apa juga. Nah itu dah guys, tadi kita udah bincang-bincang masalah talk show ini guys. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak mahasiswa dan juga tentunya nggak hanya mahasiswa aja, tetapi bagi anak-anak muda, anak-anak Gen Z di luar sana. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Saya Aulia Hairunisa dan saya Raya Lutfi Kalis. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.